dijadikan tersangka tapi uangnya 271 triliunnya menguap gitu loh. Jadi fokus kita lah 271 triliun itu di mana? Kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat tersangka Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi menjadi perbincangan publik. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai 271 triliun. Pakar hukum pidana Kamarudin Simanjuntak meminta pemerintah menindak tegas dan menghukum berat para pelaku. Dalam kasus ini, Kamarudin Simanjuntak menduga, pihak keluarga para tersangka mengetahui atau ikut terlibat tindak pidana pencucian uang. Ya, Jaksa Agung harus bermain cepat. Jadi, pemeriksaan istrinya, pemeriksaan harta-hartanya, kemudian kerabatnya, mertuanya, orang tuanya, adik-adiknya, kakaknya, semua harus diperiksa. Jangan lagi seperti yang kemarin-kemarin itu, ada anak bintang 2 atau apa itu baru lulus kuliah, asetnya 80 miliar, katanya dapat hibah. Jangan begitu lagi dah. Jadi kalau begini negara hancur nanti. Jadi ini korupsi sangat besar, 271 miliar ya, 271 triliun ya. 271 triliun itu udah lumayan pada hutang kita, karena Pak Jokowi bikin hutang di mana-mana. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hutang-hutang ini harus dimaksimalkan, jangan ada korupsi-korupsi lagi seperti ini, apalagi angkanya sangat besar. Jadi betul-betul ini Jaksa Agung harus cermat, diperiksa semua, betul-betul diperiksa aliran-alirannya, aliran tata niaganya, aliran pembuatan pelelangannya gitu loh, timahnya, rekan timahnya gitu kan, rekan PT Timah, semuanya harus diperiksa. Jadi jangan Jaksa Agung memberikan angin sepoi-sepoi, tapi harus cepat bermain gitu loh. Gunakan TPPU, jangan sampai ada yang lolos. Kemudian ada saksi, siapa itu? RBS ya, dari RBT ya. RBT apa RBS itu? RBS. Jangan sampai lari ke luar negeri, langsung diperiksa itu. Kalau perlu ditahan itu kalau memang ada tindak pidananya. Karena selama ini udah luar biasa pengkhianatannya orang ini terhadap Indonesia gitu. Oke, Pak. Tapi kan proses ini sedang berjalan, sedang memantau. Sekarang juga udah tersangka, ada lagi terlahir 15 tersangka. Tapi proses hukumnya juga harus cepat. Tapi dalam tanda kutip, Bang, pelaku-pelaku ini harus diproses dengan apa sih, Bang? Maksudnya dengan hukum-hukuman atau dimiskinkan atau gimana sih, Bang? Nah, pertama dia harus cepat. Kedua, menggunakan undang-undang Tipikor dan TPPU. Ketiga, dihukum mati atau dimiskinkan. Dihukum mati itu supaya ada jerak. 271 triliun itu korupsi bukannya main-main. Jadi saatnya pemerintah tegas, ancam hukuman mati atau dimiskinkan. Ditaruh di mertuanya, periksa. Ditaruh di orang tuanya, periksa. Ditaruh kakak adiknya, periksa. Semua keuangannya itu periksa. Jadi atau dimasukin ke PT-PT-nya, diperiksa semua. Kalau memang ada aliran-aliran seperti itu, diperiksa semuanya. Jadi Jaksa Agung harus ketat dalam hal ini. Oke, Bang, ini kan yang sangat mencolok itu adalah salah satu artis yang suaminya melakukan korupsi. Jadi sisi lain dari orang-orang yang tidak terkenal harus gimana, Bang? Maksudnya ini kan masyarakat, netizen juga teman berfokus oleh Sandra Dewi yang suaminya korupsi. Dari pihak yang lain gimana nih, Bang? Jadi begini, kalaupun suaminya Sandra Dewi diduga korupsi, tidak cukup hanya di situ, harus diperiksa juga istrinya. Karena suaminya korupsi, tentu dibawa ke rumah hartanya. Istrinya menikmati nih nggak? Tahu nggak itu uangnya? Otomatis dia tahu. Istri harus tahu pendapatan suami. Berapa gajinya sebulan? Kenapa dibawa lebih? Demikian juga artis yang lain, artis-artis yang belum pernah harus dijerat semua. Jadi tidak bisa hanya sebatas 15-16 tersangka. Tersangkanya itu harus puluhan orang itu. Karena 271 triliun itu luar biasa. Itu bukan angka yang kecil. Itu lumayan pada hutangnya yang diciptakan Jokowi itu. Jadi kalau segitu pembayarannya itu udah luar biasa itu korupsinya.
kata transparan harus jelas nggak sih Bang, dengan arti kata 271 triliun Bang, untuk transparan keuangan harus masuk kemana, harus benar-benar siapa aja yang udah masuk. Nah di situ betul loh, harus transparan. Itu artinya penyidik itu bekerja dengan transparan, dipublikasi. Apakah orang ini yang terlibat? Apakah masih ada orang lagi? Kalau memang masih ada orang lagi, laporkan. Kalau masyarakat mengetahui, laporkan. Jadi misalnya si A terlibat, belum dijadikan tersangka, langsung laporkan. Atau si B terlibat, belum dijadikan tersangka, langsung laporkan. Jadi masyarakat juga aktif. Jadi untuk itu mari korupsi yang seperti ini sebaiknya dihukum mati atau dimiskinkan. Gitu. Oke. Menteri Keuangan atau Kepala Negara Indonesia itu termasuk Jokowi, Presiden kita ini harus benar-benar juga terjun dan melihat dengan kasus yang meledak di tahun 2024 dengan korupsi terbesar se-Indonesia. Gimana Bang? Ya Presiden harus inilah, walaupun dia sudah masa pergantian ya, harus lebih tegas lagi, harus lebih transparan lagi. Kalau dilapor korupsi dan beberapa kali Presiden itu saya gugat ya, udah beberapa kali saya gugat ya, dia tidak datang, memberikan kuasa aja lama sekali. Jadi oleh karena itu kalau digugat Presiden, Menteri Keuangan dan sebagainya, langsung itu di ACC. Jadi biar transparan, benar nggak gugatan ini, benar nggak masyarakat terlibat, gitu loh. Jadi jangan Presiden hanya melambai-lambai sana, melambai-lambai sini, kita menteri-menterinya, lalu biar cepat, tapi yang bekerja nggak banyak orang. Jadi kalau bisa bekerja semua dari pusat sampai ke daerah. Jadi semua bekerja. Jadi tidak hanya menteri, tidak hanya presiden. Jadi semua bekerja, seluruh bangsa ini gitu loh. Harus kelihatan hasilnya. Kalau misalnya Indonesia ini tidak lebih bagus, berarti bermasalah. Karena zaman dulu, zaman Pak Harto bagus, semua bekerja. Di kecamatan bekerja, sampai di desa bekerja. Kelihatan hasilnya, bisa kita nikmati. Sekarang apa yang kita nikmati? Semuanya serba tidak transparan. Oleh karena itu, ini masa-masa peralihan, udah waktunya Presiden Jokowi tegas untuk memberantas korupsi ini. Jangan hanya ikut-ikutan, orang lain mau capres, anaknya juga dibikin capres gitu loh. Jadi yang seperti itulah musuh kita. Terus anaknya wali kota dan sebagainya, belum pengalaman, langsung dipaksakan gitu kan. Tapi mengkritik masa lalunya, yaitu Pak Harto. Nah kalau Pak Harto dikritik begitu, yang sekarang bagaimana? Harusnya begitu dong. Yang sekarang bagaimana? Jangan hanya mengkritik yang lalu-lalu gitu loh. Jadi yang lalu-lalu dikritik, harusnya yang lebih sekarang lebih afdol atau lebih valid gitu loh. Oke. Abang kan tadi bilang yang sekarang, ini kan juga momen yang tepat saat pendebat Capres di 2024, itu Gibran membahas soal tambang timah, dan terbukti bahwa ini ada korupsi terbesar, dan pun juga Prabowo juga sempat mengasih statement bahwa hukuman yang terberat orang korupsi yaitu hukum mati dan dimiskinkan. Abang setuju gak? Oh iya, itu ide saya dari dulu tuh. Jadi kalau orang korupsi itu harus dimiskinkan, maksimal dihukum mati. Kenapa harus dimiskinkan? Supaya tidak lagi korupsi. KPK sudah 22 tahun sampai 24 tahun ya berdiri ya, karena hitungan saya begitu. KPK itu sebetulnya didirikan sementara, tapi kalau begini apa gunanya KPK? Korupsi merajalela. Jadi oleh karena itu harus ada fungsi daripada KPK ini. Jangan hanya comot sana, tidak diambil semua, comot sini nggak diambil semua. Jadi yang dicomot KPK itu hanya keberuntungan saja, bukan semua pelaku korupsi. Nah, oleh karena itu Jaksa Agung juga begitu. Kalau memang ada pelakunya ratusan orang, tangkap ratusan orang, miskinkan atau hukum mati. Kalau memang puluhan orang, tangkap puluhan orang gitu. Jangan hanya 15 orang atau 16 orang itu. Periksa semua. Apakah betul-betul mereka pelaku? Ya, dibawa ke pengadilan, diputus, udah miskinkan atau dihukum mati gitu loh. Tapi Abang melihatnya secara kata batin miris nggak sih Bang, dengan kekayaan Helena Rich dari PIK yang sekarang menjadi tersangka, dengan masyarakat yang rata-rata di bawah kesederhanaan, kemiskinan Bang? Gimana nih Bang melihatnya Bang? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena
perlu TPPU, tindak pidana pencucian uang, mengetahui itu aliran-aliran uangnya. Kalau kekayaan seorang saya tidak bisa ukur. Nah, kalau jalannya benar ya kita syukur. Tapi kalau jalannya tidak benar patut dipertanyakan gitu loh. Jadi apalagi kalau hasil korupsi. Jadi oleh karena itu kekayaan-kekayaan seperti itu ada baiknya diperiksa biar transparan apakah korupsi atau tidak gitu loh. Tapi abang secara general banyak nih bersiuran soal inisial-inisial artis yang juga dikatakan atau diduga melakukan atau dapat uang pencucian. Gimana nih bang melihatnya nih bang? Kalau saya sih ada melihat bahkan Capres sama yang sekarang juga begitu, Raffi Ahmad juga begitu. Tetapi kan itu kan hanya dugaan-dugaan masyarakat. Baiknya penegak hukum melakukan fungsinya terhadap itu, karena ada fungsi itu kan ruangsa penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara. Tugas jaksa dan polisi lah itu. Kalau memang ada indikasinya dibuka, tapi kalau tidak ada indikasi ya ditutup gitu loh. Karena kalau hanya berdasarkan dugaan, semua orang menduga gitu ya. Tapi untuk itu saya mengingatkan masyarakat, satu ruangsa penegak hukum itu 4. Polisi, jaksa, tugasnya itu menyelidiki dan menyidik. Tugas jaksa menuntut dan penyelidikan. Hakim dan pengacara, hakim itu duduknya objektif, berpikirnya objektif, sedangkan pengacara duduknya subjektif atas nama klien, berpikirnya objektif. Nah, yang dua ini hakim, polisi dan jaksa ini harus subjektif atas nama negara gitu loh. Oke, bang. Tapi dari secara kacamata abang sendiri, orang terkaya, ya kan, harus nggak sih wajib untuk melaporkan kekayaan dia? Ya harus dilaporkan lah supaya transparan. Karena negara kita kan sudah menyediakan fasilitas itu. Kalau memang hasil korupsi, ya baiknya bertobat, diserahkan kepada negara. Kalau memang bersih hasilnya, hasil keuangannya, ya dinikmati kan gitu. Tapi hasilnya dilaporkan ke PPATK ya. Iya, dilaporkan ke situ. Tapi di dalam tanda kutip dilapor atau enggak aktif gak sih bang PPATK untuk menyeluduri itu bang? Karena kan juga masyarakat juga. Nah, itulah salah satu contoh yang buruk ya. KPK dia memalsu PPATK, siapa namanya yang bikin saya tersangka itu? Dirut Taspen. Dirut Taspen memalsu tanda tangan istrinya, memalsu tanda tangan yang lain-lain, memalsu harta-hartanya, dilaporkan ke KPK. Saya surati KPK, ini PPATK kamu palsu. Apa jawabannya KPK? Ini bukan akte otentik katanya. Coba dulu, kau lembaga dikasih tahu gitu, ini laporannya PPATK ini palsu. Tapi dijawab sama dia, ini bukan akte otentik katanya. Harusnya kan kalau dikasih tahu itu PPATK-nya palsu, harusnya diundanglah kita, diklarifikasi. Jangan seperti ini berlarut-larut gitu loh. Sehingga saya dilapor di Cempaka Putih dan diminati oleh apa itu? Bareskrim. Baru saya ancam dia, kalau nggak dipecat saya akan buat ke pengadilan. Baru bulan lalu dipecat. Tapi belum jadikan tersangka. Nah, oleh karena itu jangan bermain-main ini KPK. Harus kelihatan dia benar nggak harus jadi tersangka itu. Karena tindak pidananya berdasarkan dokumen yang saya punya itu, saya kirimkan ke Mabes, itu luar biasa tindak pidananya. Bersama dengan grupnya dia itu. Oke, balik lagi bang ke soal kasus korupsi suami dari Sandra Dewi. Terakhir bang, proses dan pendapat abang soal sebagai praktisi ini harus dibahas atau secepat dan harus gimana nih bang dengan proses ini? Ya memang harus cepat, jangan berlarut-larut itu loh. Kalau bisa dalam waktu 2-3 bulan harus diproses. Nah, digunakan undang-undang berlapis, undang-undang tipikor dan undang-undang pencucian uang. Nah, apa namanya? Kalau berlapis-lapis atau lama-lama sudah kemana-mana itu harta. Sudah bermacam-macam transaksi yang digunakan nanti. Oleh karena itu cepat dan tepat gitu loh. Itu sangat akurat gitu loh. Terutama istri dari tersangkanya itu, iya, yang inisialnya
berstatus suami dari artis gimana Bang? Ya terutama itu, karena kalau misalnya lama-lama ini di Jaksa Agung nanti dialirkan, disembunyikan kan, karena itu orang kan nggak mungkin nggak melakukan kalau nggak dijadikan tersangka. Nah, dialihkan atas nama PT, dialihkan atas nama ini, membeli itu kan Jaksa Agung kan juga kewalahan kan. Jadi oleh karena itu sebelum terjadi langsung kepung 271 triliunnya di mana gitu loh. Jadi 271 triliun itu harus selamat. Jangan hanya orangnya dijadikan tersangka tapi uangnya 271 triliunnya menguap gitu loh. Jadi fokus kita lah 271 triliun itu di mana. Itu dulu yang pertama. Siapa yang memegang ini? Kuasai, baru tersangka. Jadi jangan 271 triliunnya menguap tapi orangnya tersangka, tidak boleh. Karena orang pasang badan, ya gue paling 2-3 tahun 4 tahun dah, nanti gue jadi kaya raya gitu. Nggak boleh begitu. Jadi uangnya selamat dulu 271 triliun, baru orangnya tersangka gitu loh. Tapi abang melihatnya tegas bahwa nggak mungkin seorang istri tidak mengetahui. Tidak mungkin, karena kalau istri dibawa ke rumah itu uang korupsi, pasti dia tahu kok bahwa itu hasil korupsi. Karena gaji suami saya contohnya misalnya 50 juta sebulan, bagaimana bisa dibawa bermiliar-miliar ke rumah kan? Nah, ini hasil korupsi, harusnya kan begitu. Jadi istri yang taat itu harus begitu, jangan hanya meminta uang tapi tidak tahu uang itu dari mana gitu loh. Dengan dia yang terlalu mewah gaya, iya. Pergi ke luar negeri dengan menyewa pesawat jet, itu juga udah di batas nalar untuk bahwa bilang nggak mungkin nggak ada korupsi dengan suami yang pendapatan segitu. Iya, kan artis nih, pendapatannya dari mana? Pemain sinetron kah dia? Penyanyi kah dia? Atau apa? Kalau pemain sinetron berapa honornya per jam, per hari, per bulan, kan bisa dihitung, atau per minggu gitu loh. Di total aja berapa pengeluarannya? Mungkin enggak, kalau tidak mungkin uang dari mana lagi? Itu kan bisa di matematika semua, bisa dihitung. Kalau tidak ketemu angka itu, dari mana ini uang? Kan gitu. Oleh karena itu penyidik Jaksa Agung pertama utamakan keselamatan 21 triliun itu di mana, kemudian jadikan tersangka orang itu dan dimiskinkan ya, atau dihukum mati gitu.